Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai gerakan pembebasan dalam Islam. Pertama, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Reza Novitasari dengan NIM 20104160, dan yang kedua Miftahul Jannah dengan NIM 20104175. Baik, materi yang pertama yaitu tentang gerakan pembebasan Islam. Teologi pembebasan pada awalnya merupakan gerakan yang dilakukan oleh para Roma, uskup, dan bagian-bagian lain gereja sejak tahun 60-an. Gustavo Gutierrez atau Peru merupakan orang pertama yang merangkum paham teologi pembebasan secara tertulis melalui bukunya yaitu Theologia de la Liberation. Teologi pembebasan menjadi mainstream dan paradigma yang khas oleh Amerika Latin. Kemudian pemahaman teologi barat atau Eropa ini bersifat transendental dan rasional yang berkutat pada upaya memahami Tuhan dan iman secara rasional, yakni menurut para uskup. Amerika Latin menimbulkan kemerdekaan berpikir, bertindak, dan menjauhkan gereja dari masalah-masalah yang konkret. Kalangan umat Islam memiliki kesadaran tentang keperluan teologi serupa. Misalnya Ziaul Haqqo atau Pakistan pada karyanya Revelation and Revolution in Islam, Ali Syariati atau Iran yang dianggap sebagai ideolog revolusi Iran, Hasan Hanafi atau Mesir yang dikenal dengan gagasannya Al-Yashar, Al-Islami atau Kiri Islam, dan Al-Ashgar, Ali Engineer atau India yang secara terminologis mengkaitkan antara ajaran Islam dengan teologi pembebasan. Saya akan menjelaskan mengenai profil Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1265 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1849 Masehi, di sebuah desa di Provinsi Garbia. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Ia mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keluarga atau keturunan dengan orang besar Islam, seperti Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Kemudian Muhammad Abdul lahir dalam lingkungan keluarga petani yang hidup sederhana, taat, dan cinta ilmu pengetahuan. Orang tuanya berasal dari kota Mahalat Nasar. Karena situasi politik yang tidak stabil menyebabkan orang tuanya menyingkir di daerah Gorbiyah, dan di sanalah ia menikah dengan Ibnu Muhammad Abduh. Setelah situasi politik mengizinkan orang tuanya kembali ke Mahalat Nasar, dan di kota inilah ia tumbuh dan berkembang menjadi remaja. Muhammad Abduh ini lahir dan tumbuh dewasa dalam lingkungan desa di bawah asuhan ayah dan ibunya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan formal, tetapi ia mempunyai jiwa keagamaan yang sangat teguh. Kemudian, rasional Muhammad Abduh. Terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, rasionalitas Muhammad Abduh, yang kedua, politik dan pemerintahan Muhammad Abduh, dan yang ketiga, pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh. Materi selanjutnya yaitu tentang rasionalitas Muhammad Abduh. Dibagi menjadi 3, yang pertama rasionalitas Muhammad Abduh, yang kedua politik dan pemerintahan, yang ketiga pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh. Yang pertama, rasionalitas Muhammad Abduh. Menurut Abduh, pembaharuan agama merupakan membebaskan akal pikiran dari ikatan taklid, memahami agama lewat pemahaman kaum salaf umat ini sebelum munculnya perselisihan kembali kepada sumber-sumber utama dan asli. Dalam memperoleh pengetahuan atau agama ini, ia meletakkannya dalam timbangan akal sebagai karunia Allah bagi manusia agar mereka tidak tergelincir dan tersesat. Kemudian, politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik ini, ia sesungguhnya lebih menekankan pada kebebasan dalam menentukan termasuk apakah negara ini berbentuk khalifah atau negara ini berbentuk demokratisasi. Kemudian dalam kekuasaannya, Muhammad Abduh ini memandang perlunya suatu batasan dengan sebuah konstitusi yang jelas. Tanpa sebab konstitusi menurut Abduh akan terjadi kesewenang-wenangannya.
Kemudian yang ketiga, pembaruan pendidikan Muhammad Abduh. Latar belakang munculnya ide pendidikan oleh Muhammad Abduh ini karena adanya suatu faktor situasi, yaitu situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan yang ada pada saat itu. Menurut Muhammad Abduh ini, tujuan dari pendidikan yaitu mendidik akal dan jiwa, serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai biodata Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap Jamaluddin Al-Afghani yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia lebih dikenal dengan nama Jamaluddin Al-Afghani. Ia merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Ia dilahirkan di desa As-Sadabad, distrik Konar, pada tahun 1838. Al-Afghani masih memiliki ikatan darah dengan cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Syed Safdar Al-Husainiyah, yang mazhabnya bertemu dengan Syed Ali Al-Turmizi, yaitu seorang perawi hadis yang masyhur yang telah lama bermigrasi ke Kabul. Juga dengan nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Keluarganya merupakan penganut mazhab Hanafi. Masa kecil dan remajanya ia habiskan di Afghanistan, namun ketika beranjak dewasa, ia berpindah dari negara satu ke negara yang lainnya, seperti India, Mesir, dan Prancis. Materi selanjutnya yaitu tentang ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin ini melihat kenyataan bahwa dunia Islam ini didominasi oleh pemerintahan yang autokrasi dan absolut. Yang kedua, memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin ini berusaha memperbaiki akidah umat Islam yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan atau yang biasa disebut dengan akidah Islam yang secara benar. Dan yang ketiga, mendirikan pan-islamisme. Salah satu ide pembaruan Jamaluddin ini ialah pan-islamisme yang sangat populer, yang mana pan-islamisme ini digagas Jamaluddin sebagai gerakan untuk menyatukan umat muslim dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau bangsa barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam ini adalah lemahnya rasa solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa barat tidak lebih kuat dari mereka. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.